sehat hari ini? Sehat ya? Oke. Sebelum kita mulai ibadah, sama-sama kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada kata lain yang kami bisa katakan sama Tuhan kecuali kami benar-benar berterima kasih buat segala hal yang Tuhan sudah boleh buat dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih. Kami merasakan bagaimana Tuhan mengasihi kami, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Biarlah dari hari ke hari kehidupan kami semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah siang hari ini Tuhan, setiap kami anak muda-Mu, kami datang di tempat ini dengan satu motivasi, satu tujuan kami Tuhan, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Lewat puji-pujian kami, rasa syukur kami, semuanya kami persembahkan di hadapan Tuhan. Biarlah kami secara pribadi, masing-masing secara personal Tuhan, kami menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
akan bangkit. Terima kasih Yesus, terima kasih. benteng kehidupan kita. Haleluya Yesus. Berjalan bersamamu,
duduk kembali. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau kekuatan kami, Kau benteng kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua hanya karena anugerah-Mu Yesus.
percaya Tuhan senantiasa ada buat kami dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan yang menguatkan setiap kami hari-hari ini Tuhan. Semakin cinta mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar apapun yang sudah kami bawa siang hari ini, semuanya boleh benar-benar datang dari hati kami, benar-benar kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai bentuk pujian kami, ibadah kami yang sejati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan duduk diam untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Berbicaralah buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk menjadi pendengar, membaca, dan juga pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, ya, shalom, selamat siang. Iya, kebaktian siang-siang enak apa enggak enak? Ngantuk ya? Enggak. Iya, puji Tuhan, siang hari ini bersyukur buat kesempatan yang diberikan. Siang hari ini kita akan coba belajar merenungkan sesuatu yang sangat mungkin sederhana, tetapi tidak sederhana banget sih. Dan ini menjadi dasar kebenaran yang harus dimiliki oleh seluruh umat Tuhan, terutama kaum muda hari-hari ini. Jadi kalau dalam kegiatan parenting seminar parenting begitu ya, biasanya saya juga sempat beberapa kali menyampaikan ini. Di usia 0 sampai 10 tahun itu adalah masa di mana perlindungan untuk anak-anak. Masa 10 sampai 25 tahun itu adalah masa persiapan. Persiapan untuk setiap anak-anak dipersiapkan menjadi anak-anak yang betul-betul seperti yang Tuhan mau untuk anak-anak itu boleh ada. Seperti di dalam Pemazmur 127 dikatakan bahwa anak-anak itu seperti anak panah yang ditaruh di dalam tabung. Tabung berbicara tentang keluarga, tentang rumah tangga, tentang keberadaan kita di mana kita berada hari ini. Dan kita adalah anak-anak panah yang ditaruh di sana. Anak panah ini terus dipersiapkan untuk menjadi anak-anak panah yang nanti siap dipakai oleh si pahlawan, yaitu Yesus sendiri, untuk dilesatkan. Nah, sebelum dilesatkan tentunya anak panah ini memiliki pertimbangan banyak hal ya. Bagaimana itu memiliki ketajaman, keseimbangan ya, supaya betul-betul anak panah ini bisa digunakan sesuai dengan keinginan dari si pahlawan tersebut. Tentang self image, gambar diri. Kalau dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 mungkin bisa ditampilkan, Kejadian 1 ayat 27. Kita akan melihat bagaimana hari-hari ini kita melihat gambar diri kita menjadi anak-anak panah yang akan tajam, yang akan digunakan oleh si pahlawan itu. Kita harus melihat keadaan kita hari ini. Gambar diri kita hari-hari ini secara jujur saya harus sampaikan, anak saya itu suka sekali nonton Iron Man ya. Jadi gambar dirinya itu dia bisa ngomong Iron Man. Dan bayangkan, dia bisa nyanyi dalam bahasa Jepang. Sampai detail sekali. Saya bilang, saya pikir dia nyanyi ngawur. Ternyata setelah saya compare antara yang di TV dengan yang dia ucapkan, similar, mirip. Saya cukup kaget. Dan dia gambarkan dia sebagai seorang Iron Man. Anak saya. Hari ini kekacauan tentang gambar diri kita. Kita tidak
tidak mengerti gambar diri kita harus seperti apa. Parameter untuk kita harus ikuti, yang harus kita menjadi tren kita, standar kita. Tanpa sadar hari-hari ini ya, tren kita ini lebih dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita, ya enggak? Pengaruh luar, dunia luar, pahlawan-pahlawan Hollywood, ya, cerita-cerita yang ada di Hollywood, Marvel, whatever, apapun itu. Kita pengen menjadi seperti mereka. Atau figur-figur, seorang public figure yang kita lihat, wah, badannya six pack, seperti saya ini ya, six pack ya. Six pack saya ini, coba gak kelihatan. Jadi masih kelihatan satu sekarang ya, masih satu dulu. Six pack, jadi kita berusaha untuk menjadi seorang yang seperti itu. Figur-figur seperti ini yang sering ada di dalam benak kita. Tadi pagi sempat bicara sama Pak Gembala juga sebelum mulai ibadah. Artis Korea. Jadi kalau Pak Modi dengarkan musik jazz gitu ya, anaknya ada nggak di sini ya? Nggak ada ya. Ya, itu kurang familiar untuk telinganya. Jadi dia lebih senang musik-musik Korea katanya. Ada ya anaknya ya? Oh, musik Korea katanya. Terus dari Korea itu saya bilang, iya sama Pak. Kalau saya lagi dengarkan musik-musik rohani gitu, anak saya, apa sih Dedi ini dengerin musik-musik seperti ini? Korea ya, Korea. Tadi sempat saya bilang bahwa self image hari-hari ini banyak back kepada K-pop ya. Artis-artis Korea ya. Ada yang tahu K-pop? Ada. Masa gak ada yang tahu? Hah? Kecuali, wah ini gak tahu ini, betul. Kamu jangan ngerti K-pop lah. Ya, jangan ngerti K-pop, itu berbahaya. Ya, biarkan Kak Jedida saja yang ngerti K-pop. Dia sedang berusaha untuk menjadi artis-artis K-pop gitu. Jadi K-pop, ya Korea, backgroundnya Korea. Cantik-cantik, ganteng-ganteng, ya benar gak? Dengan hal-hal seperti ini mereka berusaha untuk memberikan penampilan fisik mereka menjadi penampilan fisik yang wah orang bisa terkesan gitu loh. Wih gila, luar biasa perawatannya begitu ya. Saya pernah beberapa kali perawatan wajah, aduh sakit semua. Sakit amit-amit. Apa dipelihati gitu ya. Udahlah saya gak betah. Udah saya menjadi apa adanya deh. Saya bilang sama istri saya, gak betah saya. Jadi prosesnya panjang sekali untuk menjadi seperti mereka hari itu, putih-putih gitu ya. Di saat itu ya, saya pernah dengar kabar bahwa mereka itu, orang tua mereka ya, di masa persiapan itu justru memberikan hadiah buat mereka. Kalau mereka berhasil dalam sekolah mereka dikasih hadiah, hadiahnya apa? Operasi plastik. Wah, operasi plastik hadiahnya, makanya mulus-mulus tuh mukanya. Saya tidak ngomong mereka semua operasi plastik loh ya. Tetapi banyak yang seperti itu. Operasi plastik. Sehingga dulu sempat ada cerita laki-lakinya tampan, perempuannya cantik, menikahlah mereka. Saat mereka menikah, mereka memiliki keturunan, anaknya tidak cantik dan tidak tampan. Kaget mereka. Ternyata apa penyebabnya? Tahu? Karena orang tuanya hasil operasi plastik. Jadi anaknya gak sesuai dengan gambaran bapak ibunya saat itu. Sama dengan kita. Kita baca dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Gambar Tuhan menjadi standar kita. Gambar Tuhan itu tidak kelihatan. Kak, gambar Tuhan itu seperti apa? Gambar Tuhan ada di dalam Filipi 2 ya. Ayatnya cari sendiri ya. Saya kasih PR 5 atau 12, cari sendiri. Dia bilang apa? Pikiran perasaan Kristus ada di sana. Gambar diri daripada Tuhan itu ada dalam pikiran dan perasaan Kristus. Sekarang permasalahannya begini. Banyak orang ini hari-hari ini harus mempersiapkan diri mereka agar mereka bisa dipersiapkan dengan baik. Memiliki gambaran-gambaran yang betul. Saya mau sampaikan begini.
Saat nanti di usia 25 tahun ke atas, kalau persiapannya ini gak matang, gak betul, cara kita mulai mengcompare diri kita, keseharian kita, kebiasaan kita, apapun itu, kalau tidak dipersiapkan dengan baik mulai hari ini, nanti di usia 25 ke atas, challenge, tantangan yang akan kita hadapi jauh lebih berat. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang memiliki egositas yang sangat tinggi. Dalam dunia kerja, kalau nanti bekerja, sakit menyakiti itu pasti ada, sikut menyikut itu pasti ada. Menjelek-jelekan teman kerja ada. Mencuri kredit orang lain ada, hasil karya orang lain diambil ada. Macam-macam. Kita akan diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Jadi kalau persiapannya ini nggak benar-benar benar, kita akan kalah di sana nanti. Hari ini kita harus sadar diri. Gambar kita ini sudah seperti gambaran Tuhan apa belum? Harus disadari bahwa kita ini produk kekekalan. Kita produk Tuhan. Sehingga suatu saat kita akan kembali lagi kepada Tuhan. Gambarnya itu seperti Tuhan. Gambaran itu kita lihat dari apa? Dari pelakuan, perbuatan, segala yang Tuhan lakukan selama dia di dunia ini. Ada di firman Tuhan. Lah, kalau mau compare-nya ke sana, terus kita gak ngerti, kita gak mau cari tahu seperti apa itu Tuhan. Perasaan, pikiran Tuhan itu seperti apa, kita gak mau tahu. Dan mungkin tidak pengen tahu juga. Karena kurang menarik mungkin, begitu ya. Gak terkenal Pak, gak tren Pak. Kalau K-pop kan, kalau hal-hal yang kelihatan public figure kan, luar biasa kan, bisa dilihat orang. Ada penilaian dari orang lain. Penilaian orang lain ini yang menjadi parameter juga kadang-kadang. Menjadi masalah baru. Saya ingat beberapa, mungkin 10 tahun yang lalu, saya sempat sharing dengan teman saya. Teman saya ini kebetulan tinggal di Amerika. Dia bawa keluarganya. Suatu saat dia cerita begini sama saya. Anak saya itu pulang usia kira-kira 11 tahunan. Sepantaran anak saya yang paling besar. Itu 10 tahun yang lalu. Itu pulang ke rumah nangis. Anaknya nangis. Loh, kenapa kamu nangis? Tahu permasalahannya apa? Gara-gara apa? Dia punya teman cewek ya, teman dekat gitu ya, cewek. Anak segitu belum pacaran lah. Teman dekat aja. Bikin sebuah kuesioner untuk survei. Kira-kira teman-temannya itu siapa aja yang menjadi nomor-nomor yang paling menurut dia paling dekat sama dia untuk si cewek itu. Nah, anak ini masuk dalam nomor 6. Jadi anak ini dinilai kedekatannya nomor 6. Nuwangi si amit-amit. Dia gak terima. Dia merasa gue layak nomor 1, gue layak nomor 2 lah paling enggak gitu. Tapi nomor 6. Nangis, penerimaan. Penerimaan orang lain, penilaian orang lain ini yang menjadi permasalahan juga. Kita sibuk dengan bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk dinilai orang lain, ketimbang kita sibuk untuk mempersiapkan diri kita untuk dinilai oleh Sang Pencipta kita. Ironis sekali. Kalau persiapan ini dipersiapkan dengan sangat matang, dengan sungguh-sungguh, saya percaya suatu saat nanti dari tempat ini akan timbul orang-orang emas-emas yang murni dari kota kecil sepanjang. Amin. 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 Gitu. Dipakai Tuhan untuk menjadi kemuliaannya. Seperti di salah 1 Korintus 10. Kehendak Tuhan itu selalu bicara kemuliaan Tuhan. Mempermuliakan Tuhan. Menjadi berkat buat orang lain. Itu ciri-ciri yang paling sangat simpel sekali. Bisa kita pahami dengan baik. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah mempersiapkan diri kita dengan baik? Dimulai dari mana? Dari kita sejak bangun tidur. Bangun tidur, apa yang kita lakukan? Harus dipaksa. Saya memaksa anak-anak saya. Bagaimana dia harus mulai mempersiapkan
Masih masa perlindungan sih, jadi saya nggak terlalu keras-keras banget. Tetapi akan saya paksa pelan-pelan untuk mengikuti disiplin yang ada di keluarga kami. Cukup asik saudara. Pada saat punya anak saya balik. Kebetulan saya lama di luar negeri, saat saya kembali, ini saat-saat setahun terakhir ini saya benar-benar intens dengan anak-anak saya. Saya mulai pelajari anak-anak saya, karakteristiknya. Ada karakter saya di sana, ya kan? Karena saat punya anak itu kan penggabungan DNA. Tahu DNA ya? DNA saya ini ada yang baik, ada yang jelek. Istri saya juga begitu. Saat itu bergabung, jadilah anak-anak saya. Yang baik, yang jelek itu ada di sana. Yang dibenerin yang mana? Yang diasah tuh yang mana? Yang jelek-jelek ini diasah. Di dalam tabung itu tadi. Dibenerin, dikasih nasihat. Dikasih arahan. Dikasih didikan. Dikasih penyebabnya, konsekuensinya. Kita tidak boleh jadi orang Kristen yang cengeng. Kita percaya, wah saya sudah selamat, saya sudah melayani Tuhan. Oh cukup. Saya ada di depan mimbar setiap minggu. Saya melayani Tuhan. Benar kita melayani Tuhan? Minggu lalu sempat kita di tim musik kita ngobrol-ngobrol. Saya sempat singgung satu hal yang sangat esensial dalam dibalik kata-kata melayani Tuhan. Yang kita layani itu apa sih? Tuhan, apanya Tuhannya? Oh Tuhan dia gak ketok. Yang kita layani adalah pikiran dan perasaan Tuhan, amin. Pikiran dan perasaan Tuhan yang kita layani. Bukan pikiran perasaan kita lagi. Taunya dari mana? Taunya dari mana? Saat kita menggunakan pikiran perasaan kita yang kita layani, itu kelihatan. Saat main musik gitu ya. Kak Aaron mainnya. Aduh. Fales Kak. Wah, tersinggung Kak Aaron. Wah, kayak bisa-bisa aja lu. Marah dia. Ya kan? Kak Sigit. Wah, saya kalau lihat main Kak Sigit main ini, waduh, firm sekali ya. Firm apa tuh ya? Wah, deng-deng gitu ya. Mantep gitu ya, firm. Gak berubah gitu ya. Temponya konsisten, konstan terus ya. Tipe pemain untuk worship yang oke. Temponya konstan terus. Di bawah 60 pasti, antara 55 deh kira-kira begitu kalau main. Konstan segitu terus. Jadi tersinggung. Saat kita tersinggung dalam konteks melayani Tuhan, berarti itu menunjukkan bahwa yang kita layani selama ini bukan perasaan pikiran Tuhan, tapi perasaan pikiran kita. Kenapa? Saat perasaan pikiran kita itu disentuh, kita mulai bereaksi, amin. Kita bereaksi, kita gak mudah menerima. Kalau ini sudah dibentuk dari sekarang, terus saya bersyukur sekali. Saya bersyukur sekali dengan setiap kejadian hidup saya. Walaupun sempat, kalau boleh, ini masih ada waktu, oke. Saya sempat juga merasakan yang namanya menghadapi ketidakberhargaan dalam hidup saya pribadi. Tidak ada value sama sekali. Saya merasa hidup saya itu cuma ya udah bangun pagi, mandi, berangkat ke kerja, harus kerja karena kalau saya nggak kerja saya nggak dapat gaji, kalau saya nggak dapat gaji saya nggak bisa makan. Begitu saja hidup, putar-putar begitu, boring gitu ya, jenuh. Saya tidak bisa menghargai nilai hidup. Saya tidak bisa melihat kejadian hidup saya sebagai sebuah peristiwa hidup yang betul-betul dahsyat. Saya sudah menilai diri saya, image akan diri saya sendiri. Tidak berarti. Useless. Tidak berguna. Saat kebenaran ini mulai membentuk saya. Agak telat sih sebenarnya. Karena saya mengerti kebenaran ini di atas 25 tahun. Agak berat. Karena nanti kalau kita mengerti kebenaran ini di atas usia 25. Agak berat sekali benerinnya. Bayangkan kalau dari sejak mula ini kita mengerti kebenaran ini dengan baik. Nanti kalau sudah menjadi pemuda, remaja. Ini sudah pemuda remaja ya. Kalau sudah dewasa menikah, bergabung dalam jemaat umum. Kualitas jemaat, kerohanian jemaat umumnya itu beda-beda. Wah, kuat sekali.
Gembalanya pasti enak, saudara. Gak mudah tersinggung soalnya, sudah biasa. Gak mudah sakit hati. Sudah kuat, sudah dilatih. Sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Saya bersyukur sekali dengan kejadian hidup saya. Yang menguras ego saya habis-habisan. Habis-habisan. Ego saya dipertaruhkan di sana. Walaupun saya harus sadari banyak gagalnya juga. Dalam proses jatuh bangun. Saudara tidak perlu takut saat kita mau berproses bersama dengan Tuhan. Mulai menyelaraskan image kita dengan apa yang Tuhan mau. Kita akan jatuh bangun. Saya akan kasih satu tips. Yang membuat saya terus semangat. Walaupun jatuh dan bangun lagi. Jatuh bangun lagi. Kalau kita ingat ke kisah tentang Kejadian. Bagaimana saat Kain membunuh Habel. Ingat ya kisah itu ya, Kejadian. Darah Habel berteriak kepada Tuhan. Amin. Darah Habel berteriak kepada Tuhan. Dan di situ dikisahkan dalam bahasa aslinya, kalau kita baca dengan sangat baik sekali, itu Kain saat membunuh Habel, itu darah dari si Habel itu berteriak juga kepada si Kain. Dan juga berteriak kepada Tuhan. Artinya apa? Saat kita berbuat dosa, saat kita jatuh, ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Amin. Dia terus berteriak dalam diri kita. Itu yang terus berteriak dalam diri saya. Ayo, ada saatnya. Lu saatnya berubah, Budi. Lu saatnya mempersiapkan diri lu dengan baik. Tidak untuk harus dipakai. Kita gak tahu hidup kita mau jadi apa, saudara-saudara. Ke depan saya gak tahu. Hidup dari Yedida nanti berapa tahun ke depan ini saya gak tahu juga. Yedida juga gak tahu. Jackson juga gak tahu. Hero juga. Niji ya, Shinji. Shinji. Saya bolak-balik salah terus. Ya. Niji kan ini ya, Niji apa namanya, vokalis ya, betul ya. Nah itu, seperti itu. Kita nggak tahu hidup kita seperti apa. Tapi begini, poinnya begini. Persiapkan aja dirimu masing-masing. Amin. Persiapkan aja dirimu. Hari ini nih ya, hari ini saya mau kasih tahu. Banyak orang yang salah, wrong man in wrong place. Orang yang salah tempat yang salah. Saya kemarin ketemu beberapa ya kepala-kepala gitu pabrik gitu ya. Manajer-manajer senior gitu, saya berpikir, waduh. Saya berpikir, ini mah, saya kan kenal banyak orang juga. Ini kalau diganti sama ini, wah selesai itu masalah. Saya tahu kemampuan orang-orang. Saya bilang, aduh ini kalau dikasih orang ini, pasti selesai ini masalah ini. Orang yang salah di tempat yang salah. Saya bersyukur dengan kejadian hidup saya. Tuhan proses begitu rupa. Saya tidak akan pernah lupa sedikit pun dengan bagaimana Tuhan terus mengasihi saya. Mengingatkan saya dengan segala belas kasih-Nya, dengan belas kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup saya. Tuhan akan persiapkan kita. Nanti setelah usia 25 tahun ke atas, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang militan. Amin. Yang radikal. Radikal dari kata redik. Redik itu mengakar ke dalam, jero. Kita nggak tahu, kita belum menghasilkan buah hari ini. Buahnya belum kelihatan. Biarin orang mau ngomong apa tentang kita. Kadang-kadang kita bisa lihat penilaian orang itu jahat kadang-kadang terhadap diri kita. Ya enggak? Dia nggak tahu kebenaran dalam hati kita. Biarkan. Terus pegang. Terus setia dengan apa yang sudah kita percayai. Minta Tuhan kasih kemampuan buat setiap kita. Saya yakin sekali kalau kita mengerti peran kita di sini dengan baik, mempersiapkan preparation-nya ini benar. One day, suatu saat nanti, kalau almarhum Om Si selalu ngomong Chong Yo Itian, benar ya? Gue salah ngomong gak ya? Chong Yo Itian, saya selalu dengar itu. Chong Yo Itian. Suatu saat nanti, tanpa terasa Chong Yo Itian, kata-kata itu tidak cuma menjadi rema, tetapi menjadi logos dalam hidup saya.
Bingung ya, logos, rema apa ya? Logos itu adalah sesuatu yang saya hidupi. Rema hanya menjadi sebuah, oh ya kata-katanya baik. Selesai, di dalam pikiran saja, pengetahuan saja. Tetapi menjadi logos itu berbeda. Di mana kita tidak hanya tahu, tetapi kita menghidupi apa yang kita tahu. Persaingan ke depan semakin berat. Sangat berat sekali. Kalau kita nggak dipersiapkan mulai hari ini menjadi pribadi-pribadi seperti gambaran yang benar. Udah, jangan sibuk lagi cari gambaran public figure. Cari gambaran orang-orang yang harus kita tiru supaya penampilan kita kelihatan baik. Outer kita saja kita perhatiin. Kita tidak pernah perhatikan inner kita. Kalau ini dibenahi dengan baik, gak akan ada kata boring. Amin. Tidak akan ada kata jenuh lagi. Saya bersyukur kalau saya masih bisa dikasih kesempatan Tuhan untuk kembali ke cinta mula-mula saya saat saya melayani Tuhan di musik. Senang sekali itu gak bisa terkatakan. Saudara-saudara, gak bisa terkatakan. Keputusan-keputusan yang saya ambil cukup gak enak secara daging. Tetapi saya tahu ada hal-hal yang lebih penting lagi. Saya harus persiapkan anak-anak saya karena saya sudah punya anak. Ada hal-hal yang lebih penting lagi. Tugas saya sebagai orang tua harus saya perhatikan dengan baik. Kita yang menjadi anak-anak hari ini, mari kita memiliki penundukan diri, submission yang benar-benar benar kepada setiap didikan. Walaupun mungkin kita sudah menikah, masih pasangan muda gitu ya, masih ada dengan orang tua, dengarkan nasihat orang tua, terutama firman Tuhan. Mulai dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Saya masih ingat sekali waktu saya mengajar di remaja, saya sampaikan sebuah komitmen yang cukup keras. No Bible, no breakfast. Artinya apa? Kalau nggak baca Alkitab, tidak boleh sarapan pagi. Mau? Ada yang nggak kuat sarapan pagi kan? Saya bilang, lu kalau nggak baca Alkitab, jangan sarapan pagi. Saya masih ingat waktu itu Richard di awal-awal, aduh kak berat kak. Berapa kali bolong? 3, minggu depan bolong lagi, udah turun. Bolong terus, setiap minggu bolong, kita evaluasi. Bolong terus. Ada Amel dulu ya. Bolong, tak apa-apa, jatuh bangun. Mulai, sejak bangun pagi, mulai perkaya dengan firman Tuhan. Mungkin sepertinya gak ada faedahnya. Gak tren. Kak, cerita tentang Alkitab dengan teman-teman tuh gak gitu banget, gak bagus banget kak. Gak modern banget, gak gaul sekali. Wow. Hati-hati, ini persiapan kita, ini modal kita. Kita sedang disangoni. Kalau bahasa Jawanya disangoni, tahu disangoni? Siapa yang gak suka disangoni? Ada yang gak suka disangoni? Wah, semua suka disangoni berarti. Iya, karena suka jajan ya. Saya masih ingat sekali, saya suka jajan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya suka jajan juga, sedang sekali disangoni. Kita mau disangoni dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, amin. Menjadi bekal kita. Dan nanti saat kita sudah mulai besar, kita bisa bersaing. Dan kita akan bersinar berbeda dengan orang-orang lain. Orang lain boleh memiliki di atas kertas, di atas kita. Lulusan, dari luar negeri, ya kan? Sekolah IP-nya berapa? IP itu berapa ya? Paling bagus 4 ya. 4. Saudara tahu IP saya berapa? IP saya 5 di mata Tuhan. Amin. Karena saya gak sekolah. Saya yakin sekali IP saya 5 di hadapan Tuhan. Saya melihat kejadian. Ayat yang terakhir, Mazmur 139 ayat 13. Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Ini akan kita pegang. Kejadian-kejadian hidup kita adalah dahsyat. Kita harus pegang ini sebagai sebuah komitmen kita, sebagai gambar diri kita. Mari benahi diri kita dengan baik. Bisa ditampilkan tolong? Ini menjadi sebuah komitmen kita. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pingganku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Wow, luar biasa. Ditenun, kita nih tenun. Karya seni itu mahal loh.
Ya, kalau batik itu ya, batik tulis tuh mahal. Apalagi sutra. Waduh, mahal banget. Gitu ya. Ditenun. Handmade mahal. Semua yang handmade mahal. 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Suatu saat kita menjadi dewasa, saat semua pengorbanan yang kita sudah lewati, yang kita lakukan, kita akan bisa pegang ayat ini. Kita akan bersuka cita. Amin. Seperti seorang Daud. Dia akan bilang, aku bersyukur Tuhan. Kejadianku adalah dahsyat dan ajaib. Tidak ada penyesalan lagi dalam hidup kita. Kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Wow, memberkati banyak orang. Tidak hanya memberkati diri kita sendiri. Jangan seperti di jemaat Laodikia. Gak panas, gak dingin. Panas itu berarti tidak bisa menyembuhkan. Dingin berarti tidak bisa menyegarkan. Jangan diartikan yang berbeda ya. Panas dinginnya bukan panas itu semangat, dinginnya melempem. Enggak seperti itu. Kontekstual ayat itu tidak berarti seperti itu. Ya. Berapa banyak kita yang mau komitmen membenahi diri kita menjadi gambar Tuhan hari ini? Angkat tangan. Wah, puji Tuhan. Tadi lagu Bila Ku Buka Matamu, cuma ketinggian tadi. Kemana ini? Menyembahmu Tuhan. Oke, sama bagi berdiri. Dan ku seberapa? Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami ingin mengenalmu lebih dalam lagi. Kami mau belajar Tuhan. Kami gak mau sembrono lagi dengan hidup kami. Bila ku buka mata. Amin. Kau pakai setiap anak-anakmu dalam tempat ini.
Kamu selesai berbicara. Mari Roh Kudus, Kamu persiapkan setiap kami. Hati anak-anak-Mu kaum muda, jemaat bunga batu yang ada di sepanjang ini. Biarlah hati Bapa betul-betul menjadi hati mereka. Perasaan pikiran Tuhan itu yang harus mereka mulai kenal. Kami mulai mau belajar. Kami tidak mau sembrono, tidak mau lagi sembarangan dengan hidup kami. Cara kami berpacaran, cara kami bekerja, cara kami bertutur kata. Mari Tuhan, Engkau mulai sadarkan, bangkitkan kegairahan-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari setiap kita, sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita sama-sama angkat tangan kita di depan Tuhan. Dan biarlah segala kasih, kemurahan, belas kasih daripada Tuhan yang maha tinggi itu terus tercurah dan ada di setiap hati kami. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus Tuhan. Yang sepakat, mari sama-sama kita katakan amin.